Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya, Doni Hermatra. Sebelum mengawali aktivitas Anda, hari ini kami akan sajikan sejumlah berita aktual dan menarik. Berikut 3 berita utama kami pagi ini. Demi bayar utang judi daring, pengrajin perhiasan di Kota Makassar buat laporan palsu kehilangan emas dan berlian pelanggannya senilai 150 juta rupiah. Perdebatan konsumen dan pedagang terjadi dalam antrian minyak goreng curah di Pasar Lakesi, Kota Parepare. Agar mudik lancar tanpa surat sehat COVID-19, warga Parepare berburu vaksin dosis ketiga atau booster. Kita ke informasi pertama. Penangkapan pelaku penipuan dengan modus hipnotis dihalangi istri di Kota Makassar. Pelaku menipu korban yang mayoritas kaum hawa dengan berpura-pura menjadi teman kencan, lalu mencuri seluruh barang korban. Reskrim Polsek Taman Larea menangkap buronan pelaku penipuan dengan modus hipnotis di rumahnya di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Tersangka Suwardi alias Kule alias Adi, 36 tahun yang sedang bersantai di rumahnya tak menyadari kedatangan polisi. Tersangka sempat mengelabui petugas hingga berontak saat akan dibawa ke kantor polisi. Bahkan istri tersangka sempat menghalangi petugas saat akan mengumpulkan bukti kejahatan berupa uang tunai dan barang para korban penipuan yang disembunyikan di kamar mereka. Polisi mencatat tersangka sudah melancarkan aksinya 2 kali di Taman Larea. Seluruh korbannya merupakan wanita. Modus tersangka memanfaatkan media sosial Facebook untuk berkenalan dengan para korban. Agar tampil meyakinkan, pelaku berpenampilan layaknya pengusaha dan mengendarai mobil mewah. Lalu tersangka menyuruh korban belanja di minimarket dengan uang tersangka, tetapi seluruh barang korban ditinggal di mobil. Saat korban berbelanja di toko, tersangka kabur membawa seluruh barang milik korban. Jadi alasannya masuk di satu minimarket setelah masuk bersama pelaku sama korban masuk di minimarket tersebut. Alasannya pelaku untuk keluar ambil dompet. Setelah keluar dia langsung kabur dengan menggunakan mobil tersebut. Tersangka sudah beraksi sejak Januari 2002 lalu. Polisi telah menyita tas, dompet, dan identitas para korban. Kini tersangka terancam pasal berlapis, penipuan, dan penggelapan dengan hukuman 8 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Masih dari Kota Makassar, karena membuat laporan palsu, seorang pengrajin perhiasan ditangkap. Pelaku sengaja membuat laporan kehilangan emas dan berlian pelanggannya karena butuh uang untuk membayar utang judi daring. Seorang pengrajin emas dan berlian, Dian Daryana, 39 tahun, ditangkap unit Jatan Ras Polrestabes Makassar di kontrakannya di Jalan Somba Apu pada Jumat dini hari. Penangkapan Dian Daryana karena membuat laporan kehilangan di polsek setempat beberapa waktu sebelumnya. Ternyata laporan kehilangan yang dibuat pelaku itu palsu. Ia mengaku kehilangan emas dan berlian seberat 200 gram milik pelanggannya dengan total kerugian 150 juta rupiah. Namun setelah diselidiki, pelaku ternyata berbohong. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui kebohongannya. Ia menyimpan emas tersebut di kontrakan kekasihnya. Polisi langsung menuju ke kontrakan kekasih pelaku, lalu menyita emas dan berlian yang disimpan pelaku. Kanit Jatanras Polrestabes Makassar mengatakan pelaku tengah terlilit utang judi daring sehingga membuat laporan palsu kehilangan benda berharga pelanggannya. Rencananya emas dan berlian pelanggannya akan dijual untuk membayar utang judi daringnya. Pelapor yang awalnya pelapor ternyata merupakan pelaku dari seluruh kejadian tersebut, di mana pelaku ini menggelapkan seluruh emas dari korbannya untuk dijual, yang rencananya dijual untuk menutupi hutangnya dalam bermain judi online. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Ujung Pandang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang aparat desa tewas tenggelam di objek wisata alam air terjun Bantimurung, Kabupaten Luwu Utara. Korban tenggelam saat berlibur bersama mahasiswa yang tengah kuliah kerja nyata di tempat dinasnya. Pemuda 25 tahun dilaporkan tenggelam di objek wisata air terjun Bantimurung, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara pada Sabtu sore.
Korban Ahmad Jayadi, seorang aparat desa, akhirnya ditemukan pada Minggu siang setelah tim SAR gabungan menyelam di lokasi kejadian sejak Minggu pagi. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Korban yang tenggelam di Sungai Bantimurung di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Dan korban tersebut langsung dievakuasi ke rumah duka. Diketahui korban datang bersama rombongan mahasiswa kuliah kerja nyata di tempat ia bekerja. Korban dilaporkan tenggelam karena tak muncul ke permukaan setelah berenang di lokasi air terjun. Rekan korban langsung meminta tolong warga dan melaporkan kejadian ini ke Posko Basarnas. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Setelah 5 hari pencarian, akhirnya korban kecelakaan mobil di Sungai Matalo, Kabupaten Tanah Toraja ditemukan. Isak tangis pun terjadi saat jenazah korban tiba di rumah duka di Kabupaten Toraja Utara. Kedatangan jenazah korban kecelakaan mobil di Sungai Matalo, Kabupaten Tanah Toraja diwarnai isak tangis saat tiba di rumah duka. Keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan saat peti jenazah tiba di rumah duka di Rantai Pau, Kabupaten Toraja Utara. Anak korban memeluk peti jenazah Amata Biti Kakak saat masih dalam ambulans. Pihak keluarga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha menemukan jenazah korban. Jadi kami dalam keadaan berduka atas ditemukannya saudara kami ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan moral maupun materi, terutama kepada keluarga yang berada di sekeliling tempat kejadian yang sangat memperhatikan kami. Diketahui jenazah korban 61 tahun ini akhirnya ditemukan petugas gabungan pada hari kelima pencarian. Jenazah ditemukan 5 km dari lokasi jatuhnya mobil, yakni di Desa Salasa, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Saat itu tubuh korban terjepit bebatuan sungai. Dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengevakuasi korban karena air sungai cukup deras dan terkendala batuan besar. Proses evakuasi korban memang tim SAR gabungan agak kesusahan karena terkait dari kendala-kendala alam dengan derasnya air sampai memakan waktu kurang lebih 2 jam dengan menggunakan sistem piroline supaya korban bisa dievakuasi ke pinggiran sungai. Penemuan jenazah Amata Biti Kakak menutup pencarian korban kecelakaan mobil di Sungai Matalo. Diketahui 7 penumpang mobil mengalami kecelakaan pada 20 Maret lalu. 5 orang selamat sementara 2 lainnya meninggal dunia. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir mengantuk. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara.